Semua shalom. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sepanjang tahun. Tuhan yang selalu sertai kami, Tuhan yang selalu jagai kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh sehat Tuhan sampai saat ini. Semua karena pertolongan daripadamu ya Bapakku yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami saat ini berdoa Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagi bangsa kami Tuhan. Kami mengatakan shalom Indonesia. Diberkatilah bangsa kami ya Tuhan. Diberkatilah bangsa kami ya Bapa. Biarlah damai-Mu tercurah atas bangsa kami ya Tuhan. Dari seluruh penduduk bangsa Indonesia, semuanya Tuhan sertai, semuanya Tuhan lindungi ya Tuhan. Setiap pulau-pulau Bapa, bahkan setiap kota-kota terpencil, desa-desa terkecil Tuhan, semuanya Tuhan jagai. Biarlah urapan yang baru Tuhan menyertai kami bangsa Indonesia ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan di bangsa Indonesia. Kami memberkati Bapak Joko Widodo Tuhan beserta dengan wakilnya. Bapak berikan urapan yang baru atas anak-Mu Tuhan, semangat yang baru atas anak-Mu Tuhan, bahkan ide-ide kreatif yang baru atas anak-Mu ya Bapa, kesehatan yang sempurna untuk anak-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pemilu tahun 2024, Tuhan yang pegang kendali Tuhan, Tuhan yang pimpin semua setiap acara demi acara Tuhan. Kami tolak keributan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh Tuhan tuntunan daripada-Mu ya Bapa, agar bangsa kami penuh dengan damai-Mu ya Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa kesayangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap rumah sakit yang ada ya Tuhan. Kau memberkati setiap yang sakit, tenaga medis Tuhan, bahkan semuanya Tuhan sertai. Bahkan kami berdoa untuk setiap pendidik-pendidik Tuhan, setiap universitas Bapa. Biarlah urapan yang berasal dari Tuhan sertai terus kami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, anak-anak muda yang terikat akan dosa Tuhan. Pada malam hari ini kami doakan bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang suka berdoa Tuhan, dan hidup kami boleh berkenan di atas-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang terikat akan seks, pornografi Tuhan, bahkan narkoba. Biarlah Tuhan urapan yang berasal daripada-Mu menarik mereka untuk boleh bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Bapakku yang baik, tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Tempat ini akan penuh dengan anak-anak muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami anak panah ya Tuhan, yang melesat sampai pada tujuan yang Tuhan mau. Kami boleh menjadi anak-anak yang berbeda dari siapapun Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak kesayangan siapapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk tema kami bulan ini Bapa. Damai sejahtera-Mu mengalir atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan Tuhan, nama Tuhan selalu dimuliakan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami Tuhan, pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Dikonoto Harjo Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarganya Bapa. Begitu juga dengan pembina rohani kami yang ada di tempat ini Bapa, Bapak Bambang Jonan, beserta dengan gembala sidang kami Tuhan, Bapak Daniel Edi Prayetno. Kami juga memberkati Cireni dan Cirita Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan kadep kami Kosoan Tuhan. Biarlah urapan yang sama Tuhan berikan untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Urapan yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-hamba-Mu boleh membawa kami semakin dekat sama Tuhan. Peluk kami dekat ya Tuhan. Kami tak akan bisa berjalan sendiri ya Tuhan. Kami gak akan bisa Tuhan berlari, bahkan kami tidak bisa Tuhan hidup tanpa
pimpinan Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami memasuki tahun yang baru Bapa, bahkan ada semangat yang baru yang kami terima Tuhan. Ada pengharapan yang baru yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tak lupa juga Tuhan, berdoa bagi kota kudus-Mu ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, seraya kami berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu, dan sentosa ada di dalam puri-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dengan hati yang bersuka dan rindu untuk memuji-muji Engkau Tuhan, kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom juga. Kita semua berbahagia karena Tuhan telah lahir bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, sing. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her gift. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature see. Mari nyanyikan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari bersama-sama katakan, joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Savior reigns. Joy to the world, the Savior reigns. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her gift. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see. Come on, and heaven and nature see, and heaven and nature see. Woo! Mari bersuka di dalam Tuhan teman-teman. Sorakan haleluya, haleluya. Siap untuk memuji-muji nama Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Sebab Dia telah lahir bagi setiap kita. Dan hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Come on. Mari teman-teman berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia layak untuk ditinggikan. Woo! Say. Mari katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari angkat tanganmu, katakan Gloria, besar Tuhan di
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari bersama-sama. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan dan dipuji. Amin teman-teman. Dia layak untuk disembah dan diagungkan. Woo! Come on, let's sing this song together. Come on, let's declare it. Woo! We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory and honor. Woo! We give you glory, we give you honor, we give you praise. Say, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Mari bersama-sama. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Woo! Mari bersama-sama kita sorakan Gloria. Haleluya. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Engkau Allah yang kami cintai Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku
rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Kau sangat kami cinta. Kasih-Mu semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari bersama-sama lebih lagi kita katakan, Bapakku yang baik. Kau sangat kami cinta, Tuhan. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia.
Bapa baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang mulia Tuhan. Kau layak untuk disanjung Tuhan Yesus. Kau layak untuk ditinggikan Tuhan. Kau penyelamat bagi setiap kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu selain dengan kami memuliakan Raja di atas segala raja. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Amin. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta dan berkuasa. Yes, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus, sebab Engkau Raja buat setiap kami Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa berkumpul di tempat kami masing-masing. Walau dari media online, Tuhan bisa mempersatukan kami di dalam kasih Kristus. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan.
Biar lewat kebenaran firman Tuhan kami bisa mengerti bahwa Engkau Tuhan datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera di bumi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau sama-sama belajar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom teman-teman semua. Hari ini atau mungkin di tanggal 23 ya. Jadi 2 hari lagi kita akan memperingati kelahiran Yesus ke dunia gitu ya. Jadi biasanya momen-momen Natal itu adalah momen di mana kita umat Kristen itu adalah momen yang paling sibuk. Ya, hadir Natal sana sini gitu ya. Atau mungkin bagi yang panitia sibuk mempersiapkan Natal dengan baik gitu ya. Sibuk dekorasi di rumah mungkin dan lain sebagainya, atau mungkin karena dekat tahun baru sibuk dengan ngebuat kue tahun baru ya gitu ya, untuk nanti ada tamu yang datang pas tahun baru dan lain sebagainya. Ini merupakan momen yang sangat sibuk bagi kita umat Kristen biasanya gitu ya. Tapi teman-teman, sadarkah kita lebih dalam daripada itu, kita harusnya mengerti atau mungkin sebaiknya kita mulai diingatkan kembali bahwa momen Natal itu adalah momen di mana kita kembali diingatkan bahwa Yesus atau mungkin Allah yang mau turun ke dunia gitu ya, menjadi manusia gitu ya, sebagai tanda bahwa betapa mulianya Allah yang mau jadi manusia untuk kita orang-orang berdosa ini. Gitu ya, di mana Allah jadi manusia dalam rupa Yesus gitu ya. Tugasnya adalah atau ingin mengerjakan sebuah pelayanan yang mulia dan pada akhirnya membawa damai sejahtera di bumi. Seperti apa yang tertulis di tema Natal kita di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, jadi Allah mau menjadi manusia, menunjukkan betapa mulianya pekerjaan Allah sehingga Dia mau merendahkan diri menjadi manusia untuk kita, dan tujuan berikutnya adalah membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, tapi teman-teman, saya mau sedikit berbagi atau mungkin kita sama-sama belajar di momen ini teman-teman, di mana di masa pelayanan Yesus di bumi gitu ya, itu setelah Yesus lahir gitu ya, sampai Yesus mulai pelayanan di umur 30 tahun dan menyelesaikan pelayanan selama 3,5 tahun gitu ya. Yesus menyelesaikan pelayanannya sampai setia mati di kayu salib. Kita sama-sama tahu tentang itu gitu teman-teman. Tapi sayangnya setelah itu gitu ya, momen itu digunakan oleh umat-umat atau orang-orang keturunan asli Israel yang dikatakan adalah kaum Yahudi gitu ya, menganggap bahwa Yesus mati atau Yesus lahir ke dunia dan mati hanya untuk orang-orang Yahudi. Oke, mungkin berapa dari kita ada yang baru mendengar cerita ini gitu ya, yang dimana sebenarnya tertulis dalam Alkitab gitu ya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah inilah yang akhirnya ditentang gitu ya oleh Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu mati untuk kita semua, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Nah, ini akan kita sama-sama belajar kisah tentang ini. Saya mencatat atau mungkin Alkitab mencatat dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan bacakan atau mungkin kita bisa baca bergantian gitu teman-teman ya. Saya akan mulai membaca dari ayat yang 11, kemudian nanti diganti ayat yang genap dan kita akan berganti-gantian gitu ya teman-teman ya. Dimulai dari ayat yang 11 ya. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 dengan perikop dipersatukan di dalam Kristus. Saya akan bacakan mulai ayat yang ganjil ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12 silakan teman-teman. Ya, ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14.
Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 18. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan ayat 22 kita baca bersama, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, jadi baru saja kita membaca satu buah perikop di dalam Efesus 2, ya, di mana kisah ini latar belakangnya adalah orang-orang keturunan asli Israel yang merupakan orang Yahudi menganggap bahwa keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi. Nah, ini yang akhirnya dipertentang sama Paulus yang mengatakan tidak, semuanya juga akan merasakan keselamatan itu. Jadi Yesus mati bukan hanya untuk orang Yahudi. Jadi saya membagi menjadi 3 bagian ya di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22 ini, di mana yang pertama dahulu yang bicara tentang keadaan dahulu, ada dinding pemisah antara orang Yahudi dan orang kafir menurut orang Yahudi. Jadi orang kafir di sini adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi, gitu ya. Jadi orang-orang non-Yahudi disebut sebagai orang yang tidak bersunat. Menurut orang Yahudi, orang yang kafir itu, orang non-Yahudi adalah orang yang tidak bersunat. Gitu ya. Karena kita tahu kisahnya di mana zaman dulu gitu ya, Kejadian 17 dikatakan sunat adalah perjanjian yang dibuat Allah bersama Abraham. Jadi waktu itu Allah ingin setiap anak laki-laki umur 8 hari itu perlu disunat gitu ya. Nah, tapi yang dimana akhirnya sampai di zaman ini, di saat Efesus ini ditulis ya, Yahudi itu menganggap ya hanya orang bersunatlah yang merupakan orang pilihan Allah. Gitu ya. Nah, jadi sunat itu tanda lahiriah, namun artinya terlalu dibesar-besarkan oleh orang Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi, orang bersunat adalah orang pilihan Allah. Nah, disinilah yang dituliskan di dalam Efesus 2 ayat 11 tadi, bahwa kata Paulus dalam ayat 11 menunjukkan bahwa ia tidak mementingkan sunat lahiriah. Yang ia pentingkan adalah sunat hati. Nah, ini yang dikatakan di dalam ayat 11 tadi. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan tangan manusia. Ya, jadi menurut yang dituliskan Paulus adalah yang sunat lahiriah itu hanya sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia gitu. Nggak usah dibesar-besarkan. Yang terpenting adalah sunat hati. Ini ada keadaan dahulu di mana ada dinding pemisah antara orang Yahudi dan orang kafir yang dikatakan oleh orang Yahudi merupakan orang-orang yang bukan orang Yahudi, gitu ya. Kemudian ada dinding pemisah lagi antara orang kafir tersebut dengan Allah, gitu ya. Jadi orang Yahudi menganggap yang bukan orang Yahudi itu nggak bisa dekat dengan Allah. Gitu ya, ada dinding pemisah. Ya, dikatakan di ayat 12 bahwa orang kafir itu yang tidak termasuk kewargaan Israel, yang bukan orang Yahudi, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Ya, jadi di ayat 12 juga dibilang orang non-Yahudi disebut orang yang tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Ya, dikatakan di ayat 12 ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya, orang-orang yang bukan orang Yahudi, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi terkesan ada dinding pemisah antara orang non-Yahudi dengan Allah. Ya, bahkan di ayat selanjutnya dikatakan kalau orang non-Yahudi adalah orang yang jauh dari Allah, orang yang tanpa Allah, orang yang tanpa
pengharapan. Dikatakan di ayat 13 ya. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh ya, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, ini yang dituliskan oleh Paulus ya. Orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang kafir itu yang bukan merupakan keturunan Yahudi, sekarang sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, ini nih titiknya di mana Paulus mengatakan keselamatan itu bukan hanya untuk mereka orang Israel. Keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada darah Kristus. Gitu ya. Itu bagian pertama, di mana keadaannya waktu itu ada dinding pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi atau orang kafir, dan ada dinding pemisah antara orang kafir tersebut kepada Allah, gitu ya. Nah, itu keadaan pertama. Yang kedua, Paulus menuliskan adalah keadaan di mana ketika Kristus mati. Ya, di mana Kristus mati dikatakan kalau Kristus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Ya, jadi dikatakan kata-kata darah di ayat 13, oke saya bacakan di ayat 13 ya teman-teman ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, kata-kata darah di ayat 13, kemudian kata matinya sebagai manusia di ayat 15 menunjukkan bahwa Yesus mati untuk semuanya. Ya. Kata darah di ayat 13, kemudian matinya sebagai manusia 15, kemudian ayat 16 dikatakan ada salib ya, dengan Allah oleh salib. Itu menunjukkan bahwa semuanya tentang kematian Yesus, ya. Jadi kematian Yesus itu mengakibatkan beberapa poin saya catat di sini. Yang pertama, kematian Yesus membatalkan hukum Taurat. Di ayat 15 dikatakan seperti ini teman-teman. Sebab dengan matinya sebagai manusia, matinya ada huruf besarnya yaitu Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Kristus mati untuk membatalkan hukum Taurat yang katanya umat pilihan adalah orang yang bersunat, gitu ya, dan hukum Taurat lainnya. Jadi pertanyaannya gini, berarti bagaimana dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17, bahwa Yesus mengatakan, Matius 5:17 dikatakan, Yesus mengatakan gini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 5:17. Kok bertentangan ya dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15 ini, gitu ya. Nah, itu bukan hal yang bertentangan teman-teman. Jadi teman-teman kita perlu tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ceremonial law atau hukum yang bicara tentang hubungan aturan-aturan ibadah, aturan-aturan kebaktian, korban bakaran dan lain sebagainya. Itu pertama ceremonial law. Kemudian yang kedua ada moral law. Ya, itu bicara tentang 10 hukum Taurat yang telah diberikan Allah kepada Musa. Ya, jangan membunuh, jangan menghina sesamamu dan lain sebagainya. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17 adalah bicara tentang moral law. Ya, kata Yesus, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat yang itu. Sedangkan Efesus 2:15 ini Paulus mengatakan bahwa darah Kristus membatalkan hukum Taurat, bicara tentang membatalkan hukum Taurat yang bicara tentang makanan-makanan haram, yang bicara tentang sunat tadi, bicara tentang aturan kebaktian, korban bakaran dan makanan najis dan lain sebagainya. Itu ceremonial law, ya. Jadi Yesus membatalkan darah Yesus membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan ceremonial law. Tapi dalam Matius 5 ayat 17 Yesus mengatakan Yesus menggenapi hukum Taurat yang bicara tentang moral law. Itu yang pertama teman-teman, ya, kematian Yesus mengakibatkan batalnya hukum Taurat yang ceremonial law. Yang kedua, kematian Yesus bicara tentang mengakibatkan robohnya dinding pemisah antara Yahudi dan kafir.
di dalam ayat 14 ya, dikatakan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kematian Yesus merobohkan tembok pemisah yang tadinya ada pemisah antara orang kafir atau non-Yahudi kepada Allah, sekarang sudah nggak ada lagi pemisah itu. Yang ketiga, kematian Yesus mengakibatkan robohnya dinding pemisah antara Allah dan manusia di ayat 13 dan ayat 16 dan ayat 18 ya. Ayat 16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, yang Yahudi maupun non-Yahudi tadi, dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk merobohkan perseteruan antara orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yesus mati di kayu salib untuk memberitakan damai sejahtera bagi mereka yang jauh, yang merupakan orang kafir tadi, dan bagi mereka yang dekat, yang katanya orang Yahudi. Jadi untuk semua Yesus telah mati. Ya, jadi kematian Yesus juga ya, Yahudi dan kafir diciptakan menjadi satu manusia baru. Dikatakan di ayat 15b tadi ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, jadi kita tahu teman-teman, dosa memisahkan manusia dengan Allah maupun dengan sesamanya, gitu ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap kita, maka dosa kita dibereskan dan dinding pemisah antara manusia dengan Allah dirobohkan, antara manusia dengan sesamanya pun dirobohkan. Ya, jadi sudah seharusnya kita yang percaya kepada Kristus, percaya kepada darah Kristus, udah nggak boleh lagi ada perseteruan di antara sesama kita, teman-teman. Karena gimana mau damai sejahtera kalau hobinya buat recok terus, buat ribut terus, buat masalah terus dengan teman-teman, gitu ya. Jadi harusnya kita percaya pada Yesus yang membawa damai sejahtera melalui darah Kristus itu. Kita pun harusnya membawa damai sejahtera kepada sama kita. Dan keadaan yang sekarang, yang pertama tadi keadaan dahulu, yaitu ada dinding pemisah, dan keadaan ketika Kristus mati merobohkan dinding pemisah, dan yang ketiga keadaan saat ini, di mana orang Kristen baik itu Yahudi maupun non-Yahudi digambarkan menjadi warga kerajaan Allah. Di ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ini bicara tentang orang non-Yahudi tadi. Bukan lagi orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita yang bukan keturunan orang Yahudi, keturunan Israel, saat ini sudah diterima menjadi warga kerajaan Allah. Sudah terima menjadi keluarga Allah. Teman-teman, luar biasa. Yesus mati bukan hanya menebus kita, tapi menganggap kita sebagai keluarga, dan kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Ya, dan di ayat 20 dikatakan apa? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya apa? Ketika Kristus mati di kayu salib, kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hidup kita menjadi bait Allah, tempat kediaman Allah. Ya, jadi ketika hidup kita menjadi bait Allah, teman kita pun yang percaya pada Yesus hidupnya adalah bait Allah, dan yang lain yang jadi bait Allah. Ketika kita bersatu, kita menjadi warga kerajaan Allah yang merupakan keluarga Allah. Luar biasa teman-teman, ya, luar biasa. Sehingga sudah saatnya kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sadar kalau kita adalah keluarga Allah. Teman kita pun merupakan warga kerajaan Allah, keluarga Allah, maka sudah seharusnya kita membawa damai sejahtera. Karena apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 14-19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna saling membangun. Artinya apa teman-teman? Ketika kita tahu bahwa Yesus telah datang
Yesus telah lahir ke dunia. Dikatakan tadi Lukas 2 ayat 14, ya, damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan. Bicara tentang apa? Ya, Yesus datang ke dunia harusnya membawa damai sejahtera. Tapi gimana cara membawa damai sejahtera? Yaitu lewat hidup kita. Ya, lewat hidup kita. Kita damai kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya. Seperti yang dikatakan Paulus tadi, ya, Roma 14 ayat 19, ya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya tergenapi yang tujuan Yesus lahir ke dunia. Sehingga teman-teman, saya kasih pesan teman-teman, ya, di momen Natal ini, gitu ya. Ya, ada pesan yang mau saya sampaikan, ya. Supaya menghindari perseteruan, gitu ya. Karena apa? Karena kita adalah umat kerajaan Allah. Kita adalah bait Allah, gitu ya, di dalam hidup kita, ya. Dan teman-teman kita pun merupakan warga kerajaan Allah. Oke? Maka dari itu, ya, saya kasih pesan teman-teman di momen Natal ini. Yang pertama, ketika kau punya masalah, berusaha untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut, bukan memperbesarnya. Apalagi mesti posting di media sosial. Ya, sekarang kan banyak ya gitu teman-teman, ya. Ada masalah, kemudian posting di media sosial, teman-temannya lihat media sosialmu, kemudian ikut nge-share dan makin rame gitu ya. Sekarang apa-apa gampang viral. Gitu ya. Ada konflik pengennya ditahu sama satu bumi ini gitu ya, supaya kita membenarkan apa yang kita merasa benar dan kita menyalahkan apa yang kita rasa salah. Ya, kalau saya kasih pesan, saya rasa hal tersebut tidak perlu dilakukan, gitu ya. Cukup atasi konfliknya, ya, bukan untuk memperbesar. Karena apa? Kalau udah viral, pasti orang yang merasa disalahkan juga akan memviralkan lagi mungkin, atau mungkin memperbesar dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari kata-kata atau sikap yang bisa menimbulkan perpecahan. Ya, ini saya sering bilang ke mahasiswa saya juga, teman-teman. Saya merupakan seorang dosen. Jadi ke mahasiswa saya sering bilang, kalau kalian tidak mau satu kelompok, misalnya ada tugas kelompok gitu ya, kalau nggak mau satu kelompok dengan temanmu, jangan kasih sikap-sikap yang ngebuat dia merasa dihina, gitu ya, yang buat dia merasa tidak diterima, gitu ya. Cukup kamu kasih tahu ke saya, gitu ya, atau kalau misalnya kamu nggak bisa bekerja sama dengan dia, cukup kamu kasih tahu ke saya supaya ya saya bisa pisahkan kelompoknya mungkin, atau mungkin dengan cara yang baik saya bilang mungkin tukar kelompok, atau mungkin kamu bisa kerjakan sendiri dan lain sebagainya. Jadi jangan kasih tunjuk sikap-sikap atau kata-kata yang membuat temanmu merasa dihina mungkin, dijatuhkan mungkin dan lain sebagainya. Jadi hindari kata-kata atau sikap yang bisa menimbulkan perpecahan. Yang ketiga teman-teman, kita harus cepat dalam meminta maaf. Ini agak sulit ya teman-teman ya. Kadang kita merasa kita nggak salah. Kenapa aku mesti minta maaf gitu ya? Tapi itu yang perlu kita lakukan supaya tidak terjadi hal yang lebih besar atau masalah yang lebih besar, sehingga damai sejahtera itu nyata. Oke teman-teman, sehingga pada akhirnya ketika kita warga kerajaan Allah berhasil membawa damai sejahtera, maka digenapilah firman Tuhan kepada orang-orang Majus, ya, firman Allah kepada orang Majus ketika Yesus lahir yang dikatakan dalam Lukas 2:14 tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa kemuliaan bagi Allah? Karena Allah tersebut, Allah yang mau turun ke dunia menjadi rupa manusia. Ya, sehingga pekerjaan yang mulia tersebut yang dikatakan kemuliaan bagi Allah. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka dari itu teman-teman, di momen Natal ini coba diingat. Apakah kamu masih menyimpan kepahitan kepada temanmu? Apakah kamu masih menyimpan kepahitan kepada orang tuamu? Apakah kamu masih menyimpan kepahitan mungkin kepada gurumu, dosenmu, atau kepada orang-orang yang menyakitimu? Oke, mungkin kamu merasa nggak salah, tapi nggak apa-apa. Coba hubungi, minta maaf di momen Natal yang indah ini, supaya terjadi damai sejahtera. Sehingga Yesus lahir dan digenapi bahwa damai sejahtera itu nyata. Teman-teman, ingat teman-teman, bahwa
kita nggak bisa selamanya untuk bekerja sendirian. Kita nggak bisa selamanya untuk melakukan apa-apa sendirian. Kita pun nggak bisa merasa kalau kita nggak mungkin buat salah gitu ya. Mungkin ada kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan sikap-sikap kita yang tanpa sengaja menyakiti orang lain juga. Maka dari itu ketika kamu merasa kamu disakiti oleh orang lain, ya udah maafin aja. Karena belum tentu kamu nggak pernah nyakitin orang lain kan gitu ya. Maka di momen Natal ini teman-teman, mari kita ciptakan damai sejahtera. Dengan cara apa? Ya, dengan cara hindari konflik. Ya, jangan perbesar masalah. Ya, hindari kata-kata sikap yang menyebabkan perpecahan dan duluan minta maaf. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Engkau Allah yang mau turun ke dunia menjadi manusia. Karena Engkau Tuhan mengasihi kami dan Engkau turun ke dunia untuk menebus setiap kami. Kami gak bisa bayangkan kalau Engkau Tuhan gak mau turun ke dunia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Dan ya Tuhan, kasih itu kami mau menyatakan dengan cara membawa damai sejahtera ke sekitar kami ya Tuhan. Sehingga mereka melihat bahwa benar Yesus telah lahir di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Buat momen 1 tahun lagi kami bisa merasakan Natal. Kami bisa merayakan Natal mungkin dengan teman-teman kami, dengan keluarga kami. Kami walaupun 1 tahun ini sudah berlalu begitu berat, adanya pandemi dan lain sebagainya Tuhan, tapi saat ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Itu karena Tuhan mengasihi setiap kami. Dan ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di momen Natal ini ya Tuhan, biar kiranya Engkau Tuhan berkati mereka. Berkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau yang melihat dan memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga memberkati setiap kami, pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami ya Tuhan. Biar Tuhan kami menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, orang-orang sekitar kami melihat bahwa terang Allah nyata di dalam hidup kami. Sebab memang terang Allah itu sudah ada di dalam hidup kami, tinggal bagaimana kami memancarkannya keluar. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di momen Natal ini ya Tuhan, kami bisa beribadah lewat online ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami ya Tuhan. Kami mau kembali melanjutkan aktivitas kami berikutnya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami sepanjang hari ini. Dan sampai nanti kami istirahat dan besok bisa bangun dengan keadaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari anak muda yang dikasihi Tuhan, bukalah kedua tanganmu, arahkan hatimu ke surga dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Dan kasih sempurna daripada Yesus Kristus. Dan serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus itu yang akan menyertai kita. Mulai daripada hari ini sampai kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Mari teman-teman anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang sudah diberkati bersama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Tuhan berkati, shalom.